baik fardu ataupun sunnah itu pasti ada ya kata-kata lillahnya itu, fardol lillahi ta'ala atau sunnatal lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu konsepnya itu lillah. Semuanya itu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor poin pertama. Yang kedua itu ihsan. Ihsan. Apa itu ihsan itu? Dalam ilmu ihsan dijelaskan u'budullah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi seakan-akan kita melihat Allah. Begitu hebatnya orang ihsan itu. Jadi komunikasi dua arah dengan Allah. Seakan-akan dia melihat Allah, dia menyembah Allah itu. Jadi mata batinnya itu. Kalaupun dia tidak melihat Allah, tapi yakinlah Allah yang maha melakukan pengawasan, mendengar, mengetahui, melihat. Jadi tidak ada arahnya kepada yang lain itu. Jadi ihsan itu dia mempersembahkan ibadah terbaik. Bukan ibadah asal-asalan. Ada nilai plus kalau ibadah terbaik itu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya. Itu ihsan. Dan dia betul-betul mempersembahkan yang terbaik, tidak asal-asalan. Dalam segala bentuk ibadah. Mau sholat kah, mau puasa kah, mau ngaji kah, mau apapun gerakan kita ini, spirit dan semangatnya itu sekali lagi harus yang terbaik. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus berittiba. Ada polanya loh, ada contohnya. Kepada siapa? Kepada Nabi. Bukan atas ala kita. Tetapi contoh yang diteladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kalau memang kita mengikuti pola seperti itu, maka itulah yang dituntun oleh Nabi. Ada di dalam hadis dikatakan khuzu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana tata cara manasik dan ibadah itu. Mau ibadah apapun, maka ikutilah tata cara aku. Karena memang Rasulullah diutus sebagai pola kita, teladan dan qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kalau sudah demikian, dengan sendirinya sikap istiqamah itu nanti akan muncul. Apa sih istiqamah itu? Keteguhan hati. Keteguhan hati. Tidak terpengaruh, seperti disampaikan oleh Mbak Ispi tadi, tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan, enggak. Itu istiqamah namanya itu. Kemanapun dia pergi, dia sholat. Yang paling utama itu sholat. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di mana, tidak terpengaruh oleh situasi, ataupun tempat, ataupun keadaan. Itu orang yang istiqamah itu seperti itu. Nah, sehingga tadi saya menutup dengan sebuah firman Allah yang luar biasa tadi ya. Surat Fussilat ayat 30 ya. Sungguh luar biasa. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah itu Tuhan kami. Summastaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Nah, iman dulu, setelah iman 3 itu tadi. Itulah ikhlas, itulah ihsan, dan itulah ittiba. Baru summastaqamu. Lalu dia beristiqamah dalam segala hal. Demikian mungkin penambahan daripada materi yang disampaikan tadi itu Mbak Ispi. Masih. Berarti terkait dengan menata hati ini, untuk istiqomah tadi memang jalannya tidak langsung semerta-merta bisa, melainkan itu adalah memerlukan proses yang panjang dan tahapan-tahapan tertentu begitu Ustaz ya. Inilah yang harus kita lewati, karena memang bagaimanapun juga nggak boleh langsung muncul seketika. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan secara proses, sistemik. Dan ini yang harus kita lakukan. Namanya istiqamah itu walaupun sedikit tetapi istiqamah. Nah itulah yang diharapkan itu. Jadi tidak ada yang instan ya, tidak ada yang langsung jadi, tidak ada. Jadi itu ya dalam Islam itu. Tema kita pada kesempatan kali ini menata hati untuk istiqomah beribadah ini, saya ada pertanyaan Ustadz mengenai tema ini. Jadi kita itu kadang-kadang beribadah hanya ketika waktu-waktu tertentu, saat Ramadan atau ketika kita ditimpa masalah Ustadz. Lalu bagaimana dengan sikap yang demikian Ustadz? Jadi iman kita ini memang kata Nabi al-iman yazid wa yanqus. Karena kualitas amal itu tergantung iman ya. Kadang iman kita itu naik, kadang iman kita itu mengalami proses degradasi, turun gitu. Ketika naik, hebat dia itu, spirit ibadahnya kepada Allah kualitasnya.
Tapi ketika dia itu turun, iman itu yang kus ya, maka di situ juga berpengaruh. Maka dari itu saya kembali dari awal tadi itu. Maka sikap istiqamah ini adalah sikap yang betul-betul orientasinya itu muhasabah diri yang paling utama. Dia harus mentarbiyah dirinya itu. Kamu itu, dia nasihati dirinya. Kamu itu, iya banyak 99% nasihati. Kamu itu terlambat sholat, kamu tuh bangun. Paksakan diri itu. Kalau kita mau tahajud, tidak paksakan diri kita sampai mati, saya yakin nggak tahajud kita. Begitu maksudnya itu. Lalu paksakan diri kita, kata ulama, ya, agar hati mampu kita taklukkan itu di 4 tempat. Di 4 tempat. Taklukkan hati di 4 tempat. Pertama, arahkan hati itu ke masjid. Yang kedua, arahkan hati itu ke majelis taklim. Seperti ini. Yang ketiga, arahkan hati itu ke majelis Al-Quran. Yang keempat, arahkan hati itu ke majelis zikir. 4 ini insya Allah pasti takluk itu hati itu. Lalu yang terakhir, milih teman. Ini perlu juga milih teman ini. Teman yang mampu juga menaklukkan hati kita. Teman yang soleh dan solehat. Karena nanti satu teman ini bermanfaat. Ada syafaatnya kawan kita. Kawan yang baik. Kalau nggak 2 ulama atau orang saleh, 1 saja cukup itu. Karena dia nanti akan memberikan kontribusi menyelamatkan kita di pengadilan Allah nanti itu. Yang 1 apalagi banyak. Ya inilah yang menyelamatkan kita, yang menaklukkan hati kita itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini sekali lagi ibu sekalian, ini sudah luar biasa. Komunitas majelis taklim itu komunitas yang sungguh luar biasa mendukung hati ini agar tetap eksis dan bisa ditaklukkan untuk menuju kepada keistiqamahan kita di dalam ketaatan kepada Allah. Demikian Mbak Istu. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Lalu kemudian Ustaz mengenai pertanyaan selanjutnya bahwa yang namanya manusia pasti iman naik turun Ustaz. Lalu bagaimana ketika kita sudah imannya sekarang naik, kita semangat beribadah, kemudian tiba-tiba nanti hilang. Kita hilang arah, udah jauh dari kita yang sebelumnya begitu Ustaz. Bagaimana cara kita untuk bisa menata hati kembali, untuk bisa seperti yang sebelumnya Ustaz? Insya Allah kaitan dengan bagaimana memantapkan iman yang degradasi itu, maka dianjurkan kembali lagi pada jaddidu imanakum bidzikrillah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tahan sebentar Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap di Syiar Syair, syiar penuh cahaya, syair penuh makna. Indonesia adalah salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Rumput laut juga memiliki kandungan nutrisi yang bernilai tinggi, serta beragam produk turunan yang dapat dikembangkan. UMKM berbasis rumput laut tidak hanya menjadi solusi dalam menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Rumput laut, sejahterakan UMKM. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Salam Olahraga. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Syair,
Syiar penuh cahaya, syair penuh makna. Dan pemirsa, tadi sudah ada pertanyaan bagaimana cara menata hati di tengah kita ketika kehilangan arah dan ketika iman kita naik turun begitu. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Ustaz. Langsung saja Ustaz, silakan. Baik, makasih Mbak Ispi. Saya lanjutkan terkait dengan teknik ya menata hati ketika hati kita ini atau iman kita ini mengalami proses degradasi atau penurunan. Pertama itu kembali lagi kita, karena di dalam Al-Quran kalau nggak salah di Al-Anfal ya ayat 2 dijelaskan wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila ya disebutkan nama Allah maka hati itu bergetar. Ya, hati itu ada responnya. Jadi kembali lagi bagaimana kita ini supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semakin intens. Jadi ila qaruhiyah, pertautan batin kita dengan Allah itu sungguh luar biasa. Ya, jadi ini yang pertama. Karena memang selalu disampaikan itu dengan kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya itu, hati menjadi lapang, tenang, bahagia. Dan ini adalah tangga utama untuk mencapai kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar mengembalikan semangat atau spirit ya diri kita yang malas beribadah, yang menurun dan seterusnya itu, maka mari kita ya kembalikan lagi di 3 tadi itu, di 4 kalimat tadi itu di awal. Mari kita membaca, mari kita berzikir ya dengan kalimat-kalimat thayyibah, banyak istighfar ya, banyak salawat, banyak tasbih ya. Jadi hal-hal itulah yang membuat hati kita itu menjadi kembali